kemenangan yang memberi hidup baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin berubah menjadi lebih baik. Mereka ingin meninggalkan kebiasaan lama, memperbaiki hidup, dan memulai lembaran baru. Namun seringkali perubahan itu tidak bertahan lama, karena hanya dilakukan dengan kekuatan sendiri. Paskah bukan hanya tentang Yesus yang mati dan bangkit, tetapi juga tentang perubahan hidup yang nyata. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, di dalam Kristus, kita tidak hanya diperbaiki, tetapi dijadikan baru. Hari ini kita akan belajar bahwa kemenangan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru, diubahkan dari dalam. Kemenangan yang memberi hidup baru. Doa meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memberikan kami hidup yang baru. Roh Kudus, ubahlah hati kami dan bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab, 2 Korintus jam 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Latar belakang dan tujuan penulisan. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat dalam iman dan menjelaskan pelayanan pendamaian. Dalam pasal ini, Paulus menekankan bahwa keselamatan di dalam Kristus bukan hanya perubahan status, tetapi juga perubahan hidup. Tujuan penulisan ayat ini adalah untuk menunjukkan identitas baru orang percaya di dalam Kristus. Penafsiran eksegesis. Kata ciptaan baru dalam bahasa Yunani menunjuk pada sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekadar diperbaiki. Ini berarti bahwa ketika seseorang ada di dalam Kristus, ia menerima natur baru, cara berpikir baru, hati yang baru, dan arah hidup yang baru. Kalimat yang lama sudah berlalu menunjukkan bahwa kehidupan lama yang dikuasai dosa tidak lagi menjadi identitas utama kita. Dan yang baru sudah datang berarti kehidupan baru itu sudah dimulai sekarang, bukan nanti. Implikasi, keselamatan di dalam Kristus membawa perubahan yang nyata. Orang yang benar-benar mengalami karya Kristus tidak akan tetap sama seperti sebelumnya. Mungkin prosesnya bertahap, tetapi arah hidupnya pasti berubah. Aplikasi. Seringkali kita masih terjebak dalam masa lalu, kesalahan yang pernah kita lakukan, kebiasaan buruk, luka, dan kegagalan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita bukan lagi orang yang lama. Identitas kita sekarang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ilustrasi, seekor ulat tidak bisa terbang, ia hanya merayap di tanah. Namun setelah melalui proses metamorfosis, ia berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang bebas. Ia tidak lagi hidup sebagai ulat, karena natur dan identitasnya sudah berubah. Demikian juga dengan kita di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup seperti manusia lama, tetapi sebagai ciptaan baru. Kisah tokoh. Zakeus, seorang pemungut cukai yang dikenal sebagai orang berdosa, mengalami perubahan hidup setelah bertemu dengan Yesus. Ia tidak hanya menerima Yesus, tetapi juga mengubah hidupnya mengembalikan apa yang ia ambil dan memberi kepada orang miskin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup sebagai ciptaan baru? Meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kembali pada pola hidup yang lama. Menghidupi nilai-nilai Kristus, kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kebenaran. Terus bertumbuh dalam iman. Perubahan adalah proses yang harus dijalani setiap hari. Doa penutup menanggapi renungan. Tuhan, terima kasih karena di dalam Engkau kami menjadi ciptaan baru. Ampuni kami jika kami masih sering hidup seperti manusia lama. Tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam perubahan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perkataan motivasi. Anda bukan lagi masa lalu Anda. Di dalam Kristus,
Anda adalah ciptaan baru dengan masa depan yang penuh pengharapan. Ajakan media sosial. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami hidup baru di dalam Kristus. Penutup, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Hiduplah sebagai ciptaan baru yang memuliakan Tuhan dalam setiap langkah. Tuhan Yesus memberkati.